Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Syafitri, siswa kelas 10 fase E6 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Video yang saya buat akan menjelaskan tentang materi kelas 10 kurikulum Merdeka buku informatika yang bab 4, yaitu tentang sistem komputer. Dalam sistem komputer, yang pertama yang kita pelajari adalah komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan, dan menghasilkan output. Sistem pada komputer ada 3. Sistem komputer yang pertama ialah perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, sistem komputer adalah perangkat lunak. Perangkat lunak ialah komponen tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah menjabani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau mengendalikan kerja perangkat keras. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi aplikasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Sistem komputer yang ketiga ialah pengguna. Pengguna yang dimaksud ialah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika perangkat keras yang tidak disertai dengan perangkat lunak, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Hal ini dikarenakan perangkat lunak tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Baiklah, setelah kita mengenal sistem komputer, kita akan masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis komputer ada 6. Yang pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro ialah ultrabox, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukurannya yang kecil dan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan komputer lainnya, komputer mikro banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada komputer personal atau PC personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. PC dapat berbentuk desktop PC atau dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa kemana-mana seperti laptop. Yang ketiga, ada komputer mini PC. Merupakan komputer peralihan dari komputer personal
ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil lainnya. Yang keempat adalah mini komputer. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengelolaan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima yaitu komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dan yang keenam ada superkomputer. Superkomputer dibandingkan dengan komputer lainnya memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengelolaan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Selanjutnya kita masuk ke interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dan sistem komputer, misalnya seperti 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog atau buton dan text box radio button untuk satu pilihan atau checkbox untuk banyak pilihan. Yang kedua yaitu antarmuka berbasis perintah atau command line interface. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Dan yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu yang hasilnya direkam dan berbentuk format audio. Antarmuka ini hanya memungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke dalam komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai contohnya yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua penjelasan tadi, terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna.
Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang bermanfaat bagi pengguna. Contohnya, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci yaitu pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai sistem komputer. Jika ada yang salah tentang materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekarang saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.